Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Arafli, NPM 23 2020 013 dari Teknik Edisi Tenespan. Saya di sini akan mempresentasikan perihal pelaksanaan kebijakan satu peta dan bagaimana cara pelaksanaan. Tinggi kebijakan satu peta untuk negara di negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal dasar pembangunan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kekayaan alam NKRI harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan mengembangkan pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga berlangsungan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dengan sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam. Manfaat kebijakan manfaat kebijakan manfaat kebijakan satu peta. Manfaat pelaksanaan KSP telah diyakini oleh masyarakat nasional maupun global. Konsep KSP pertama kali diimplementasikan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 untuk moratorium izin pengelopatan hutan alam primer dan lahan gambut melalui instruksi Presiden Nomor 10 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Tujuan Inpres Tujuan Inpres itu untuk mengelola tata hutan alam primer dan untuk mengurangi efek rumah kaca di Indonesia. Dan ditetapkanlah pelaksanaan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Strip 16. Pentingnya manfaat KSP sebagai instrumen untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang. Karsidi tahun 2016 mengemukakan bahwa pendekatan KSP sangatlah penting untuk mendukung instansi-instansi terkait dalam penyelesaian konflik, terutama yang terkait dengan tumpang tindih perizinan sektoral. Selain itu, inovasi kebijakan pemerintah dalam menerapkan KSP untuk mengatasi terhambatnya pembangunan kawasan dan infrastruktur karena konflik pemanfaatan ruang didukung baik dunia melalui proyek program percepatan performa agraria selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari UIG, IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Penyelenggaraan IGD dimaksud untuk memproduksi IGD. Jenis tersebut IGD terdiri dari dua jenis, yaitu jaring kontrol geodesi (JKG) dan peta dasar. UIG Pasal 5. JKG mencakup jaring kontrol horizontal nasional (JKHN), jaring kontrol vertikal nasional (JKVN), dan jaring kontrol geodesi nasional (JKGN). Data JKG digunakan sebagai data dasar untuk menentukan kerangka referensi nasional, yaitu SRGI 2013. Ini ini tertata jelas skala-skala yang digunakan untuk peta RPI atau peta rupa bumi Indonesia.
Di sini ada apa penerbitan akurasi atau aturan-aturan akurasi yang dibuat oleh BIG untuk peta RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Untuk menjamin akurasi peta RBI sebagai peta dasar, BIG menerbitkan Kepala BIG nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknik penelitian peta dasar rupa bumi. Peraturan Kepala BIG nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan informasi geospasial nomor 15 tahun tentang pedoman teknis penelitian peta dasar BIG tahun 2018. Kriteria peta RBI mencakup penelitian horizontal, vertikal yang dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini menjelaskan skala-skalanya, nilai penelitian posisi dasar, dan berarti bahwa kesalahan posisi peta dasar lebih melebihi nilai penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%. Ini penyelenggaraan eh, informasi geospasial tematik di Indonesia. Ruang lingkup penyelenggaraan IGT diperlihatkan pada gambar secara umum. Penyelenggaraan IGT menjadi wewenang instansi selain BIG, KLP. Jenis IGT yang diproduksi oleh KLP disebut IGT sektoral dan mencakup berbagai tema yang fungsinya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Instansi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tugas BIG dalam penyelenggaraan IGT adalah dalam hal pengintegrasian IGT. UU IG Pasal 24. Penyelenggaraan IGT yang belum diselenggarakan oleh KLP, IGT non-sektoral, dan pembinaan penyelenggaraan IGT UIG Pasal 57 Ayat 2. Sesuai amanat UIG Pasal 57 Ayat 3, pembinaan kepada penyelenggara IGT dilakukan oleh BIG melalui A. Pengaturan dan bentuk ketersediaan keterbukaan perundang-undangan, standar dan spesifikasi teknis secara serta sosialisasi. B. Pemberian bimbingan, survensi, pendidikan, dan pelatihan. C. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. D. Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional dan sumber daya manusia di instansi pemerintahan dan pemerintahan daerah. Salah satu tujuan UIG adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi UIG Pasal 3 Butir B. Kunci keberhasilan penyelenggaraan IGT adalah pada faktor koordinasi karena berlaku penyelenggaraan IGT terdiri dari banyak instansi. Kurniawan 2017 menjelaskan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam membangun koordinasi yang baik meliputi perencanaan yang matang, penyamaan persepsi, pemahaman materi perbincangan, sikap terbuka dan saling menghargai, tidak ada feedback, penegasan dan motivasi pembangunan komunikasi informal. Dan Sumani juga menjelaskan tahun 2017 bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya komunikasi antar lembaga yang mengakibatkan terhadapnya program strategi pemerintah. Selain itu, dinamika serta untuk menghadapi kementerian pemerintahan saat ini sangat beragam. Salah satunya adalah masih sangat tumpang tindih kewenangan dan masih lamanya relasi antara lembaga-lembaga. Untuk menjaga tantangan tersebut, komunikasi antara lembaga dioptimalkan untuk menyelamatkan persepsi terkait visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacita untuk mewujudkan penyelenggaraan IGT yang terkoordinasi dan terintegrasi. BG sebagai pembina penyelenggara IGT menetapkan wali data IGT dan kelompok kerja IGT Pokja program kerja IGT. Pertimbangan utama dibentuknya wali data IGT adalah untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan IGT. Penetapan KLP sebagai wali data IGT adalah berdasarkan tugas dan wewenang, fungsi dan kewenangannya. Masing-masing instansi tugas utama wali data IGT adalah menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT, serta mengelola dan memberikan akses berbagai data melalui JIGN. Sejarah perkembangannya. Akhirnya konsep kebijakan satu peta KSP tidak dapat dilepas dengan dibentuknya Konsultanal melalui kebutuhan Presiden nomor 83 pada tahun 1969. Tugas utama Konsultanal dituntut membangun database dasar dan tematik melalui jaring lembaga-lembaga terkait dan membangun
Clearinghouse, yang juga merupakan jaring antara para pembina pemetaan nasional antara produsen dan konsumen data spasial. Berkonsultasi 2009. Pada hakikatnya, tujuan akhir kebijakan satu peta adalah berbagai data spasial dan menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografi (SIG). Ini adalah gagasan konsep informasi sumber daya yang dilakukan oleh Konsultana untuk program eh, LRF dan RF di Indonesia dan MRFP. Persyaratan teknis seperti yang dijelaskan dalam eh, Perpres KSP, kebijakan satu peta didefinisikan sebagai arahan strategis untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Satu peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh KLP wali data IGT yang dapat dimanfaatkan bersama One Map for All, satu map untuk semuanya. Menyusun peta tematik tunggal tersebut dimaksud untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan IGT yang tumpang tindih, ekosektoral, KLP dalam menjalankan pemerintahan, tidak keseragaman peta yang dapat membingungkan pengguna dan mempermudah proses integrasi berbagai tematik tekstural. Pada hakikatnya, pelaksanaan KSP merupakan penerapan teknologi menurut Google 1986. SIG adalah satu sistem informasi geospasial komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengatur, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi ke ruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Dalam pemanfaatan teknologi SIG, data yang dikelola merupakan data set IGT yang geografisnya mengacu pada IGT, IGD, peta dasar. Dataset IG dalam SIG bersumber dari berbagai wali data dan harus standar, sehingga tidak akan ada wali data IGT yang mampu memanfaatkan teknologi SIG tanpa bekerjasama dengan pihak lain. Atau dengan kata lain, pemanfaatan teknologi SIG pada hakikatnya merupakan pemanfaatan data IG bersama atau berbagi data IG. Mohon maaf, ada kesalahan. Pada hakikatnya, pelaksanaan KSP merupakan penerapan teknologi menurut Bagel. SIG adalah satu sistem informasi geospasial komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengaktifkan data yang mempunyai referensi ke ruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Dalam pemanfaatan teknologi SIG, data yang dikelola merupakan dataset IGT yang georeferensinya mengacu pada IGT atau peta dasar. Data set IG dalam SIG bersumber dari berbagai wali data dan harus standar, sehingga tidak akan ada wali data IGT yang mampu memanfaatkan teknologi SIG tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Atau dengan kata lain, pemanfaatan teknologi SIG pada hakikatnya merupakan pemanfaatan data bersama atau berbagi data IG. Oleh karena itu, persyaratan teknis dalam KSP yang terdiri dari satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada dasarnya adalah koheren dengan persyaratan teknik dalam SIG untuk pemanfaatan data bersama antara pemangku dan kepentingan. Baik, orientasi dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Eh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.